Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat datang di program Willy Marpaung di channel saya. Dan ini saatnya saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara. Ini saatnya saya mau bagikan motivasi ya dari firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara. Hari ini Bang Willy botak. Kenapa rupanya kalau saya botak ya? Karena hati-hati loh, ada nabi di Alkitab diejek botak-botak sama anak-anak, dimakan beruang. Tapi hari ini saya mengasihi saudara. Saya mengampuni saudara ya kan, walaupun saya diejek botak ya kan, diejek bubuhu ya kan. Saya mengampuni saudara. Kenapa? Karena mantan saja pun harus dikasihi. Apalagi saudara yang ejek botak, saya malah ketawa ya kan. Oh, ini botak karena begitu panasnya kota Medan di saat-saat seperti ini. Jadi karena gerah di kepala ya kan, padahal selalu cuci rambut setiap hari, namun panas sekali. Ya oke lah, saya botai aja. Oke, nah hari ini saya akan bahas firman Tuhan dengan judul "Gak apa-apa kok Tuhan". Nah, ini agak menarik ya kan. Mungkin teman-teman bingung, saudara-saudara bingung, ini apa sih ini? Kalau ini mulai sesat ya kan ajarannya kan, itu kasihi mantan, balik apa, blokir mantan ya kan. Sekarang bilang gak apa-apa sama Tuhan, itu maksudnya apa? Nah ini, hari ini jangan lu tukar channelmu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ini pasti memberkati. Saya terberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya berharap, saya berdoa kiranya engkau yang mendengarkan ini diberkati lewat firman Tuhan ini, diteguhkan, ditolong oleh Tuhan. Amin. Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3 ayat 17-18. Jika ada Alkitab di situ, mari kita buka sama-sama. Namun jika tidak, bisa lihat di bawah ini, oke? Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun mungkin saldo ATM sudah hampir kosong, sekalipun sisa kuota paket internetmu hampir kosong dan kau memberanikan diri untuk membuka YouTube channel Willy Marpaung ini, sekalipun sudah sekian lama, umurmu sudah mulai tua dan kau masih jomblo, sekalipun di masa-masa pandemi ini gajimu diturunkan, sekalipun bisnismu tidaklah berkembang, sekalipun engkau hampir tidak melanjutkan pendidikanmu, tidak melanjutkan kuliahmu, tidak melanjutkan sekolahmu, apapun yang jadi dalam hidupmu, sekalipun apa yang terjadi dalam hidupmu, kita baca ayat 18-nya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Berikan untuk tangan buat Tuhan Yesus ya kan. Kenapa kita harus bersorak-sorak? Karena apa? Karena Tuhan itu baik ya kan. Mau doa kita dijawab, mau doa kita nggak dijawab, kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu ada. Ingat baik-baik, Tuhan itu ada. Ada banyak orang mengatakan nggak ada Tuhan itu. Dengarkan saya baik-baik. Lebih bagus engkau percaya daripada engkau menyesal kemudian. Kenapa? Karena kalau memang Tuhan itu nggak ada, kalau memang surga dan neraka itu nggak ada, tidak ada masalah bagi Willy Marpaung. Tidak ada masalah bagi semua orang dunia ini. Tetapi jika surga dan neraka itu ada, jika Tuhan itu ada, maka bersiaplah engkau ke neraka. Ya kan? Makanya hari ini percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha besar. Amin. Tuhan itu tidak bisa kita selami dengan pikiran kita, tidak bisa kita selami dengan otak kita yang sebesar bakpao ini. Ada banyak orang yang mengatakan, apalagi dari aliran-aliran kemakmuran ya kan, teologi kemakmuran yang mengatakan saya diberkati Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya. Jadi kalau nggak sembuh, Tuhan nggak baik. Kalau engkau nggak diberkati, Tuhan nggak baik. Kalau engkau nggak lulus SBMPTN, Tuhan nggak baik. Kalau engkau ditolak sama pacarmu atau sama orang yang kau sukai, diputusi sama orang yang kau putusi, orang yang kau cintai, Tuhan nggak baik. Engkau yang nggak baik. Iya kan? Nggak lulus SBMPTN karena engkau nggak baik belajar. Iya kan? Nah, ngaku ya kan? Kebanyakan chatting ini sama cowoknya atau sama ceweknya, iya kan? Nah, Tuhan itu
baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kalaupun, itu tadi seperti tadi, sekalipun semuanya tidak baik, sekalipun keadaan kita tidak baik, keuangan kita tidak baik, kesehatan kita tidak baik, sekalipun mungkin kuliah kita tidak baik, itu bukan berarti Tuhan tidak baik, tapi engkau yang perlu mengoreksi hati. Dan kalau memang kau sudah koreksi hati dan tidak ada dosa di dalamnya, ingatlah, hikmatnya Tuhan tidak terselami. Hikmatnya Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih perkasa daripada hikmat kita. Kita tidak bisa samakan bagaimana Tuhan dengan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Itu sebabnya kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Kita tidak bisa menyelami bagaimana rencana Allah itu bagi kita. Tapi yang saya percaya, Tuhan itu Allah kasih dan Tuhan itu baik. Asal kita mau berserah kepadanya. Asal kita mau mengatakan gak apa-apa kok Tuhan. Iya kan? Keadaan susah. Misalnya di tengah-tengah pandemi ini engkau mau cari kerja tapi gak dapat-dapat, tapi engkau tetap katakan gak apa-apa kok Tuhan. Engkau tetap baik. Amin. Ya, apa aja, jujur aja kita. Jadi kalau memang engkau gak dapat kerja, Tuhan gak baik. Kenapa saya katakan Tuhan itu baik? Yang pertama, dan ini yang utama. Oke? Ini yang pertama dan ini yang utama. Karena dia sudah mati menebus dosamu. Dan yang kedua, kalau fokusmu adalah dunia ini, maka engkau tidak akan pernah mengatakan puas. Kalau fokusmu hanya uang, fokusmu hanya karir, fokusmu hanya kepada hal-hal duniawi, cewek secantik apapun, kau gak akan puas. Cowok seganteng apapun, cowok sekaya apapun, cewek sekaya apapun yang samamu, kau gak akan puas. Itu sebenarnya fokusmu itu bukan dunia ini. Fokus kita kepada kekekalan, fokus kita kepada surga. Dengarkan saya baik-baik, hidup di dunia ini sebentar, 70-80 tahun kata Mazmur. Usia kami, umur kami 70 tahun saja, masa hidup kami 70 tahun saja, 80 tahun saja. Dan itu pun penuh dengan kesukaran. Jadi Tuhan itu baik walaupun menurutmu gak baik. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu gak terselami. Mungkin saat ini keadaanmu, engkau melihat keadaanmu tidak baik, tetapi engkau harus percaya, ketika engkau sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Mari kita baca Roma 8 ayat yang ke-28, di mana dituliskan situ bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu adalah mendatangkan kebaikan yang diperbuat Allah, adalah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Adakah kita sudah mengasihi Tuhan? Jangan selalu berkata, kok gini Tuhan, kok gini Tuhan, kok gini Tuhan. Hari ini berkata, gak apa-apa kok Tuhan. Amin. Engkau belum dapat kerja, gak apa-apa kok Tuhan. Kau baik Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ih, Bang Willy udah botak. Kenapa rupanya itu? Karena saya memuji Tuhan dan keadaan saya. Ada banyak orang yang berkata seperti itu, Bang Willy, aku punya banyak masalah dalam hidupku. Dengarkan saya kawan, bukan hanya kau yang punya masalah di dunia ini. Ada begitu banyak manusia di dunia ini, dan boleh saya katakan hampir semua manusia pasti punya masalah dalam hidupnya. Presiden aja punya masalah. Nah, itu dia. Presiden loh, orang nomor 1 di satu negara, dihormati oleh seluruh rakyatnya, punya masalah. Apalagi kau. Dan banyak orang yang ngadu sama saya, konseling sama saya, Kak Willy, saya punya banyak masalah, tolong doakan. Dalam hati saya, masalahku kadang mungkin lebih besar daripada masalahmu. Kan? Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tetap mendoakan, saya tetap menyemangati dia. Tapi yang penting hari ini, jangan kita kebanyakan ngotot sama Tuhan. Jangan kita minta ini, minta itu sama Tuhan. Ya memang kita bisa minta kepada Tuhan, tapi ingat baik-baik, Tuhan tahu apa yang terbaik buatmu. Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik untukmu. Dan Tuhan tahu kapan Ia memberikan yang terbaik itu padamu, yaitu pada waktunya. Karena waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Nah, begini juga, kalau engkau punya banyak masalah, kalau engkau punya banyak tekanan dalam hidup ini, kalau engkau punya banyak persoalan dalam hidup ini, dan engkau nggak tahu mau buat apa lagi, engkau sudah capek, engkau sudah frustasi, engkau sudah WhatsApp semua pendeta-pendeta yang kau kenal, bahkan yang bukan pendeta pun engkau chat, ya kan, engkau minta doakan, tapi belum juga engkau dapatkan damai, belum juga engkau dapatkan ketenangan, belum juga engkau dapatkan kelepasan. Engkau sendiri yang datang kepada Tuhan. Engkau layak, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau datang kepada Tuhan, naikkan puji-pujian, sembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itu artinya kita mengatakan gak apa-apa kok Tuhan. Seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya memang bukan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, itu benar. Tuhan yang mengambil, tapi bukan itu sebenarnya. Iblis yang mengambil daripadanya. Jadi, tapi Tuhan yang mengizinkan agar iblis mengambil daripadanya. Dan yang ketiganya benar, terpujilah nama Tuhan. Bisakah engkau mengatakan demikian? Seperti bacaan kita tadi, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun kata tidak ada kan, yang tidak ada lembu sapi di kandang, sekalipun mungkin ayammu hampir mati semuanya, tidak ada yang bertelur, ya kan? Ternakmu hampir mati. Hari ini tetap bersorak-sorai memuji Tuhan, tetap bersorak-sorai menyembah Tuhan, dan katakan Tuhan itu baik, terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, Dia tidak pernah berubah. Amin. Saya sangat diberkati ketika mendapatkan rema ini, saudara. Karena masalah, semua orang punya masalah. Ini bukan hanya engkau yang punya masalah. Saya juga punya banyak masalah. Bahkan saya karena pernah berpikir, Tuhan, kenapa aku bisa seperti orang seperti ini? Kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa harus seperti ini aku lalui? Tapi ada satu orang teman saya mengatakan, Will, aku tunggu kau sukses. Jalan hidupmu luar biasa. Saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, saya percaya, saya ajak saudara percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita mengagungkan Dia, ketika kita berterima kasih kepadanya, saya percaya apabila kita sabar dan tetap melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dan akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Amin. Hari ini jangan frustasi, jangan stres karena masalahmu. Hidup di dunia ini sementara. Ingat, Yesus sudah mati untukmu. Itu yang terutama dalam hidup ini. Itu yang terutama dalam hidup ini. Untuk apa kau punya banyak uang? Untuk apa kau punya banyak cewek? Hari ini Playboy bertobat, ya kan? Untuk apa kau punya banyak popularitas tapi jiwamu binasa? Itu fokus utama kita. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dia sudah mati menebus dosamu, dan engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah berkat yang terbesar. Jadi jangan katakan kalau misalnya engkau nggak dapat pekerjaan, hidupmu susah, lalu engkau mengatakan Tuhan tak baik. Enggak, Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan tetap baik. Tuhan itu siapa yang ciptakan Tuhan? Nggak ada yang ciptakan Tuhan. Tuhan itu kekal adanya. Waktu saya dapat rema ini, saya tidak menyampaikan seperti ini. Saya dapat rema itu biasanya di jalan. Karena apa? Karena di jalan adalah waktu saya berpikir. Saya di jalan sering berpikir. Kenapa saya bisa berbicara secepat ini kadang? Kadang kan saya bisa ngomong cepat kan? Itu saya latihannya di jalan. Iya. Di jalan saat berkendara. Gila. Tapi karena saya dapat rema di situ, karena saya bisa menangis di jalan saat berkendara. Karena saya kagum Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu sebabnya apapun yang jadi dalam hidupmu, sekalipun apa yang ada dalam hidupmu, tetaplah katakan terima kasih Yesus. Untuk apa? Karena Dia baik. Terima kasih Yesus. Untuk apa? Karena disertai. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima
Terima kasih Yesus. Saya berdoa, apapun masalahmu hari ini, kiranya engkau diberikan ketabahan oleh Tuhan. Engkau diberikan kesabaran dan kau percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan ngotot sama Tuhan. Jangan selalu katakan, Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ya memang kau bisa minta sama Tuhan. Tapi kalau memang keadaanmu saat ini buruk, kalau memang keadaanmu sekarang ini belumlah sesuai dengan yang kau harapkan, tetaplah katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Gak apa-apa kok Tuhan. Gak apa-apa. Yang penting aku bisa hidup saat ini. Yang penting aku punya jaminan. Kalau aku mati aku ke surga. Yang penting engkau baik. Engkau selalu sertai aku. Engkau yang mungkin susah saat ini dalam hal finansial. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang penting aku bisa makan kok hari ini. Gak apa-apa kok Tuhan. Mungkin engkau ya baru dipecat, di PHK, dan kau hanya bisa makan nasi dengan ikan atau dengan garam pun, kau katakan terima kasih Tuhan. Gak apa-apa kok Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Saya percaya Tuhan gak tahan. Saya percaya Tuhan gak tahan. Ketika kau katakan, atau mungkin ketika kau tidak melanjutkan pendidikan, saya boleh bersaksi saat ini. Saya hampir saja tidak melanjutkan pendidikan saya. Udah bilang sama Tuhan, gak apa-apa kok Tuhan, gak apa-apa. Yang penting ada banyak hal yang bisa saya syukuri sama Tuhan. Ada banyak. Gak usah munafik mungkin kalau saya bisa jadi berkat, enggak. Yang penting aku mati ke surga. Ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Dan saya pernah bilang sama mama saya, Ma, pasti Tuhan buka jalan. Dan betul, Tuhan buka jalan. Ketika tidak ada jalan dan kau berserah kepada Tuhan, dan kau kembali kepada Tuhan, dalam arti kata engkau kembali berserah kepada Tuhan, engkau kembali percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan untuk hidupmu. Tuhan pasti buka jalan untuk masalahmu. Tuhan pasti buka jalan untuk persoalanmu. Itu sebabnya hari ini mari kita berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini mari kita sepenuhnya beriman kepada Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya kemenangan Tuhan berikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai engkau. Kiranya Tuhan selalu ada di pihakmu. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita ketabahan. Roh Kudus memberikan kita kesanggupan. Roh Kudus menolong kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk bisa selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Untuk bisa selalu mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan mari kita percaya, mari kita berserah. Tuhan akan memberikan perkara-perkara nasib bagi kita. Saya berdoa ini bisa memberkati saudara. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan juga tekan tombol lonceng, karena ada banyak sekali firman Tuhan yang memberkati saudara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.